bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses pergantian pot, atau yang satu saya repotting dari karung beras, saya bawa saya tanam ke atas pot semen. Dan yang kedua adalah proses pemindahan. Jadi pemindahan dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih cepat dan lebih subur. Dan dalam proses repotting ini kita bisa melakukan pergantian media. Jadi pergantian media secara berkala itu sangat penting dalam proses pembuatan bonsai yang hanya menggunakan pot, hanya di atas pot, bukan kita ground di atas tanah. Dan yang kedua, dengan repotting kita bisa melakukan reposisi atau merubah posisi. Jadi kita cari posisi yang terbaik. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pengaturan akar atau kita merapikan akar. Kita buat, jika kita membuat bonsai dengan gaya tegak atau formal, kita usahakan mendapatkan akar yang keliling dengan ukuran yang sama dan seimbang. Jadi di belakang saya sudah ada dua jenis bahan bonsai. Yang pertama bahan dari wahong gunung yang sudah saya okulasi dengan sancang, dan yang kedua adalah bahan dari waru lokal. Jadi waru ini saya dapat atau saya lakukan stek batang 8 bulan yang lalu, dan untuk wahong gunung ini kira-kira 5 bulan yang lalu saya dongkel dan kemudian sudah saya okulasi. Dan nanti kita lihat bagaimana sih perakarannya. Jadi sahabat bonsai, bahan bonsai hasil stek batang, kita lihat bagaimana perakarannya untuk jenis waru. Dan ini hasil dongkelan ya, dari bahan wahong yang sudah diokulasi dengan sancang. Nanti kita lihat juga bagaimana perakarannya hasil dongkelan dengan hasil stek batang. Jadi langsung saja kita lakukan prosesnya, proses pemindahan ke atas pot dan juga ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih cepat dan lebih subur. Jadi proses pembuatan bonsai lebih cepat. Nah, bonsai yang ini adalah bahan dari wahong gunung yang sudah saya okulasi dengan sancang. Proses okulasi ya, agar kita mendapatkan keseimbangan rabatang dengan cabang. Jadi tidak perlu dipangkas dulu, kita los dulu sehingga lebih cepat pembesarannya, sehingga bahan ini menjadi lebih stabil. Dan nanti kita rapikan akar, kita reposisi. Jadi bahan seperti ini nanti saya reposisi bagaimana, dan nanti perakarannya saya rapikan seperti apa. Ini saya buat dengan gaya tegak berliku atau gaya informal. Ini adalah bahan waru lokal. Jadi saya suka sekali dengan bahan waru ini karena karakter tuanya, kematangannya. Jadi ini baru 8 bulanan ya. Bahan ini baru 8 bulanan. Ini hasil dari stek batang. Pindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi langsung saja kita lakukan prosesnya. Jadi kita ambil dulu potnya. Dan saya sudah menyiapkan potnya. Jadi ini dia ya potnya. Dan kita langsung naikkan bahannya, kemudian kita lihat perakarannya, kemudian kita reposisi. Dan kita lihat akarnya ya, kita atur akarnya karena ini gaya tegak. Jadi kita usahakan mendapatkan akar yang melingkar dan yang menyebar. Bahan ini 5 bulan di karung beras ya, jadi mendapatkan media yang sedikit, namun pertumbuhannya sangat bagus ya, karena saya memakai media yang porous tanpa pupuk ya. Ini tanpa pupuk, ini sudah besar dan pertumbuhan cabangnya sudah banyak, tunasnya banyak. Jadi kita perlu melakukan pemupukan pada bahan ini. Jadi untuk wahong gunung kita mudah sekali ya, jadi jangan takut ya untuk mengatur akarnya, karena tanaman ini sangat kuat hidupnya, tidak mudah stres, tidak seperti serut ataupun santigi. Jadi sahabat bonsai bisa dilihat perakarannya. Ini bahan hasil dongkelan. Jadi kita atur akarnya ya, kita rapikan, kita lurus-luruskan ya, jangan sampai ada akar yang menyilang. Jadi akarnya masih kecil-kecil ya, karena baru 5 bulan. Buang saja ya, seperti ini. Jadi usahakan untuk mendapatkan akar yang lurus-lurus ya.
akar kita rapikan, kita tarik lurus-lurus dan kemudian kita arahkan ke samping, bukan ke bawah ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kita masih proses pembesaran akar. Jadi beberapa akar saya buang seperti ini yang mengganggu. Dan sahabat bonsai, jadi media ya, media tanam atau untuk menambahkan lagi medianya. Jadi saya menggunakan campuran kompos dengan pasir malang. Dan juga saya tambahkan pupuk karena sudah saya lihat akarnya sudah bagus, pertumbuhannya juga sudah bagus. Nah, jadi perlu dikasih pupuk. Jadi pupuk yang saya pakai adalah pupuk kotoran kambing ya, yang sudah diolah, yang 100%. Jadi ini yang saya pakai agar mempercepat pertumbuhan dari bahan ini. Dan saya campur dengan kompos. Masukkan kompos dulu. Kemudian kita masukkan pasir malang. Cukupnya ya, jangan terlalu banyak. Proses dari pemindahan ke pot ya atau repotting dari bahan dari wahong gunung yang disambung dengan sancang ini sudah selesai. Dan tadi saya sudah reposisi, jadi nanti bentuknya seperti ini, posisinya seperti ini. Jadi ini posisi terbaik menurut saya. Dan kemudian saya sudah merapikan akar dan melakukan penambahan media ya. Jadi media yang saya tambah, saya menggunakan pasir malang yang dicampur kompos dan dicampur dengan pupuk. Jadi itu media yang sangat bagus untuk menanam bonsai. Dan kita siram dulu, kita taruh di tempat yang terhindar dari sinar matahari selama 3-1 minggu, kemudian baru kita keluarkan, baru kita taruh di tempat yang full terkena sinar matahari. Setelah selesai melakukan penyiraman dan menaruh bahan ini, kita langsung ke proses berikutnya, yaitu bahan dari waru. Dan sahabat bonsai, bahan yang kedua adalah bahan dari waru lokal. Kali ini saya akan memindahkan ke tempat atau ke pot yang lebih besar, tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dari bahan ini, dan juga saya akan mengganti medianya dan merapikan akarnya. Jadi kita lihat bagaimana perakaran dari waru, hasil stek waru selama 8 bulan. Dan sobat bonsai, kali ini saya dibantu oleh Master Bonsai. Di belakang saya sudah ada Master Bonsai cilik. Ini dia yang nanti akan membantu saya dalam proses repotting dari bahan waru ini. Perkenalkan, namanya dari siapa namanya? Komang siapa? Komang Agus Revan. Suka bonsai. Suka bonsai. Di rumah banyak punya bonsai. Jadi sobat bonsai, ini dia ya Master Bonsai. Di rumahnya katanya banyak punya bonsai. Jadi ini dia ya penggemar bonsai. Komang Revan, salam dulu untuk sahabat bonsai di rumah. Salam bonsai. Nah, sudah bilang salam bonsai, jadi dapat oleh-oleh ya. Ini dapat hadiah dari Nanti belajar buat bonsai ya, agar ada generasi penerus dalam yang hobi bonsai atau yang suka bonsai. Dan lanjut ya, kita ke proses dari waru ini. Jadi yang pertama kita bongkar dulu ya. Kita bongkar, lebih berhati-hati ya. Dengan cara kita gemburkan dulu ini, kita pukul-pukul dulu. Pukul. Kita siapkan dulu medianya ya. Jadi medianya yang kali ini saya pakai pasir malang, saya campur menggunakan kompos. Jadi saya campur sedikit pasir aslinya, kita masukkan komposnya, kita campur dengan pasir malang. Dan kita campur pupuk secukupnya ya. Bukan dulu media awal ya, atau media yang awal dipakai. Jadi ini dia akar-akarnya. Jadi jangan kita arahkan ke bawah, namun kita arahkan ke samping dan kita rapikan, kita lurus-luruskan agar tidak ada akar yang menyilang. Kemudian kita masukkan media baru ya.
Dan sebelum saya, jadi kita tarik-tarik akarnya ya agar ke samping. Jadi akar-akar yang nanti kita akan perlihatkan ya. Jadi kita tarik-tarik seperti ini contohnya. Tarik-tarik supaya pertumbuhannya ke samping agar terlihat kokoh pohon ini ya. Jadi ini juga. Nah, ini saya tarik-tarik dulu, tarik ya agar terlihat akarnya keluar, agar terlihat pohon ini kokoh. Jadi media yang terakhir saya pakai ya, yang paling atas adalah dari pasir Malang. Kita memindahkan, kita siram ya. Nah sahabat bonsai, jadi itu dia ya proses dari repotting dari bahan bonsai dari wahang gunung yang disambung dengan sancang dan juga waru lokal ya, waru lokal yang saya pindahkan ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih subur, agar saya dapat menambahkan media jadi pertumbuhannya akan lebih subur dan pembuatan bonsainya akan lebih cepat. Jadi tujuan dari repotting ya atau pemindahan pot ke tempat yang lebih besar untuk menyuburkan bahan bonsai. Yang kedua untuk mengatur akarnya, jadi kita rapikan akar. Yang ketiga adalah reposisi, bagaimana kita memposisikan dari bahan bonsai kita menjadi posisi yang terbaik. Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.